Muhammad Al-Fatih. Siapa yang gak kenal beliau? Namun, tidak hanya bagi umat muslim saja, kisah Muhammad Al-Fatih ini juga melegenda di seluruh dunia. Terutama pada saat beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih muda, dengan strategi perang yang sangat luar biasa. Kisah Muhammad Al-Fatih ini masih sering diceritakan secara turun-temurun, terutama di dalam dakwah, dikarenakan kisahnya yang sangat menginspirasi para pemuda. Tapi, apakah kalian tahu siapa sih sebenarnya Muhammad Al-Fatih ini? Bagaimana kisah kelahirannya sampai ia berhasil menjadi seorang sultan di kala itu? Dan inilah kisah sang legenda Muhammad Al-Fatih. Pada zaman dahulu, orang Turki Utsmaniyah menyebutnya sebagai Sultan Mehmed II, yang sekarang dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa pada 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Jadi, Muhammad Al-Fatih ini berkuasa dua kali dikarenakan pada saat kekuasaan yang pertama ia merasa masih belum sanggup untuk mengatasi sebuah peperangan, sehingga ia meminta kembali ayahnya untuk naik tahta lagi. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya. Tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, menjadikannya mendapat julukan sang penakluk Al-Fatih atau dikenal Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Muhammad Al-Fatih lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devshirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Devshirme, boleh searching lengkapnya di Google ya. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, salah satu ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan ibunya bernama Humah Hatun. Saat Muhammad Al-Fatih berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para Shehzad atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya, di antaranya adalah Molla Ghorani, Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, salah satu ulama berpengaruh kala itu, juga menjadi guru dan orang dekatnya Muhammad Al-Fatih, membuatnya sangat mempengaruhi Muhammad Al-Fatih sejak usia masih muda, utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih usia 12 tahun. Dengan keadaan seperti ini, Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu, Chandarli Halil Pasha, memiliki kendati kuat atas negara. Halil Pasha sendiri berasal dari keluarga Chandarli, salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah Utsmani yang telah berhasil menciptakan politik dinasti dalam negara. Meski begitu, pengaruhnya tersaingi oleh Syekh Syamsuddin yang sangat dekat dengan Muhammad Al-Fatih. Pada periode pertama, masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, pihak Utsmani diserang kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh Yunus Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged tahun 1444. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Sebagai balasan, Muhammad Al-Fatih menulis sebuah surat untuk ayahnya. Di dalam surat itu, Muhammad Al-Fatih menulis, "Ayah adalah sultan. Datanglah
dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III, Raja Hongaria dan Polandia, Janos Hunyadi, komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mircea II, Voivode, Adipati atau Pangeran Wallachia dalam pertempuran Varna 1444. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama, dikarenakan dari catatan yang saya dapat, namanya memang sulit dieja. Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin pada masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451. Sepeninggalannya, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Muhammad Al-Fatih ini naik tahta 2 kali. Konstantinopel atau Konstantin I merupakan kota yang dibangun Kaisar Romawi Timur pada 330 Masehi. Kota yang saat ini dikenal sebagai Istanbul memiliki letaknya sangat strategis, yaitu di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat sebagai salah satu jalur perdagangan atau disebut jalur sutra, maupun di laut, antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi, di bawah pimpinan Al-Fatih, dengan pasukan Utsmani yang berjumlah 150.000 orang dan dilengkapi dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Muhammad Al-Fatih terkenal mahir dalam melakukan strategi perang urat syaraf, yakni strategi mengepung musuh seperti perang wujud aslinya, dengan memainkan efek psikologis pada musuhnya. Melansir pada web The Ottomans, berikut adalah sejarah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih pada 29 Mei 1453. Dengan penaklukan ini, Ottoman menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Muhammad Al-Fatih juga mendapatkan gelar Sang Penakluk, yang ditambahkan pada namanya meski masih berusia 21 tahun. Jadi Muhammad Al-Fatih ini ketika menaklukkan Konstantinopel, usianya masih muda, beliau berusia 21 tahun. Meski usianya masih muda, Muhammad Al-Fatih sudah mulai mempersiapkan pengepungan ke Istanbul. Ia ingin menjadi panglima, sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwa penakluk Konstantinopel, begini perkataan Nabi Muhammad pada saat itu. "Suatu hari, Konstantinopel akan ditaklukkan. Betapa indah dan diberkatinya komandan penakluk dan prajuritnya." Konstantinopel telah menjadi kekaisaran selama bertahun-tahun. Kota itu dibombardir oleh tembakan meriam yang dirancang oleh Muhammad Al-Fatih sendiri. Kota ini telah diserang berkali-kali di masa lalu, tetapi tembok besarnya selalu menang. Jadi, kota Konstantinopel ini terkenal dengan tembok besarnya yang menjulang tinggi dan membentang luas, yang sulit ditembus menggunakan serangan apapun. Muhammad Al-Fatih akhirnya memutuskan mengubah ini dengan menggunakan meriam selamanya. Meriam besar miliknya ditembakkan ke dinding-dinding selama berminggu-minggu. Sulaiman Baltoglu melancarkan serangan pertama yang memasuki Teluk Tanduk Emas pada 9 April 1453 dan gagal memutuskan rantai yang dipasang di mulut tanduk itu. Rantai ini yang mengapung di atas batang kayu cukup kuat untuk mencegah kapal Utsmaniyah memasuki Teluk Tanduk Emas. Kemenangan kapal Kristen dan kapal Genoa milik Paus menurunkan moral tentara Utsmaniyah. Sulaiman Baltoglu adalah seorang laksamana Utsmaniyah dari Bulgaria pada abad ke-15. Ia memimpin armada Turki melawan Romawi Timur dalam pengepungan Konstantinopel pada tahun 1453. Namun, 4 kapal Kristen mengalahkan seluruh armadanya dan melarikan diri. Selama kekacauan dan perasaan kehilangan yang meluas, dengan mentor spiritual Sultan Akşemseddin menjanjikan keberhasilan tertentu tentang penaklukan. Sultan Akşemseddin ini adalah seorang ahli dalam berbagai bidang ilmu. Beliau adalah mentor dari Muhammad Al-Fatih juga. Muhammad Al-Fatih meningkatkan jenis meriam baru yang disebut Humbara, yang sekarang dikenal sebagai howitzer. Ini menjadi penemuan penting bagi sejarah tentara dunia. Meriam tidak cukup kuat untuk merebut kota. Didorong oleh dukungan spiritual, Muhammad Al-Fatih memutuskan rencana angkatan lautnya. Armada Utsmaniyah yang berlabuh di Dolmabahce akan dipindahkan ke Teluk Tanduk Emas. Dikarenakan rantai yang membentang yang melindungi teluk tersebut, Muhammad Al-Fatih berencana untuk memindahkan seluruh armadanya melalui jalur darat.
sebagai elemen kejutan. Di pagi hari, 22 April, Kekaisaran Romawi Timur terbangun dengan terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat kapal-kapal Ottoman. Pengepungan berlangsung dari 6 April 1453 sampai 29 Mei 1453 dan kota itu berhasil ditaklukkan oleh Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Sebuah era baru di dunia telah dimulai, dan keseimbangan baru datang melalui penaklukan Konstantinopel. Dilansir pada web All About Turkey, penaklukan Konstantinopel memiliki dampak historis yang sedemikian besar terhadap Turki dan dunia Muslim, sampai-sampai beberapa sejarawan membatasi akhir abad pertengahan dengan penaklukan kota tersebut untuk membangun hegemoni atas banyak negara Turki merdeka di Anatolia. Pada gilirannya, komunitas dan kerajaan Muslim non-Turki lainnya disatukan di bawah naungan kepemimpinan Utsmaniyah, sehingga Beylik Utsmaniyah pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah kekaisaran. Setelah penaklukan, Muslim Utsmani mengambil peran dinamis dalam membentuk politik internasional sebelum itu. Selama 3 abad Kristen Eropa berusaha untuk mengusir Muslim dari Asia Kecil, namun setelah penaklukan, kedaulatan Muslim di Asia Kecil terjamin, dan mereka tidak lagi terancam oleh tentara salib. Komponen penting kedua dalam arti penting Konstantinopel bagi peristiwa dan sejarah dunia adalah hubungannya dengan Renaissance. Setelah penaklukannya, banyak seniman dan filsuf Bizantium bermigrasi ke pusat-pusat Eropa, sebagian besar Roma, dan membawa serta manuskrip berharga mengenai perkembangan intelektual yang maju. Kaum intelektual ini berperan penting dalam gerakan untuk menghidupkan kembali dan merevisi budaya Yunani klasik. Bentrokan dan penyatuan kembali dua aliran yang berbeda memicu revolusi ideologi yang dikenal sebagai Renaissance Eropa. Dan para intelektual Bizantium dari Konstantinopel merupakan agen penting dalam mengkatalis gerakan tersebut. Sungguh menginspirasi sekali ya kisah Muhammad Al-Fatih ini. Di usianya yang masih muda, beliau dapat menaklukkan sebuah kekaisaran besar pada masa itu. Melihat peristiwa yang terjadi di zaman sekarang, para pemuda sepertinya tidak peduli akan perannya yang dapat memajukan satu negara. Oke, itulah tadi pembahasan singkat mengenai sejarah Muhammad Al-Fatih dan sejarah penaklukan Konstantinopel. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata atau nama dari naskah yang saya sampaikan. Mohon dikoreksi atau tambahannya di kolom komentar ya, karena keaktifan teman-teman semua dapat membantu saya dalam memajukan channel ini. Akhir kata, saya Gilang Ramadan pamit undur diri.